ada latar belakang pribadi saya kenapa saya memberanikan diri di UI. Karena waktu itu tahun 2014 dalam keluarga, istri dan anak saya, strata akademi paling rendah adalah saya. Saya dengan istri saya kalah, dengan kedua anak saya kalah. Pada saat itu anak saya sedang mengambil S2 juga di UI, psikologi industri. Jadi kalau ada diskusi, lihat TV di rumah gitu, udah apa sana aja, nggak nyambung. Soal akademik nggak nyambung gitu kan. Akhirnya saya gimana caranya saya mau kuliah lagi, lama banget kan. Akhirnya saya ngasih kuliah di sini. Begitu pulang, Pak kamu kan mahasiswa, dosen saya sekarang. Saya dulu sama-sama kamu. Oh, selesai sudah sekarang. Akhirnya dari sini sekarang saya bersyukur sudah 41 universitas. Mulai dari Aceh sampai ke Merauke saya sudah ini. Dan UI udah yang ketiga kali Pak ya. Yang ketiga kali di sini. Dan pada saat saya diminta dalam rangka meneladani perjuangan para pahlawan, saya langsung katakan after saya siap. Kenapa? Karena memang dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang 300 tahunan diawali dengan seorang pemuda, Dr. Sutomo, yang mendirikan Budi Utomo karena merasa prihatin dalam perjuangan yang panjang bersifat kedaerahan untuk mempersatukan anak bangsa ini. Dan setelah 20 tahun dari 1928 yang disatukan bukan orang lain, pemudanya, dari para mahasiswanya. Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Tidak melihat Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo, tidak. Satu. Yang besar mengayomi yang kecil menghormati yang besar. Bahasa Indonesia bukan diambil dari bahasa Jawa, rakyatnya paling banyak kan Jawa, bukan. Tapi diambil dari bahasa tempat Gurindam 12 di Pulau Penyengat, yang kecil untuk sebagai pemersatu. Itulah sebenarnya lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Maka begitu pemudanya melaksanakan bersumpah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, ada energi sosial yang dikembangkan, merdeka atau mati. Kata-kata merdeka atau mati nggak bisa di Malaysia, tidak bisa di Singapura, karena mereka takut mati. Iya betul. Kalau saya latihan sama-sama dan sebagainya nggak ada apa-apanya. Tetapi orang Indonesia, siapapun dia, pasti mengalir darah kesatria dan patriot. Pasti itu. Nah sekarang saya adakan sayembara. Kenapa dibilang patriot? Tolong carikan saya, adakah satu suku saja dari ribuan suku di Indonesia ini yang tidak punya tarian perang? Angkat tangan, saya kasih bonus 50 juta. Yang pertama. Yang kedua, adakah satu suku saja di Indonesia, di Nusantara ini yang tidak punya senjata? Yang saya tahu di Aceh senjatanya kecil, disembunyikan, makin ke timur makin besar senjatanya. Tapi punya jadi senjata. 50 juta juga. Dan yang kedua, orang-orang yang patriot itu dia tidak usah disuruh kalau lihat yang lemah. Ada yang angkat meja di sini, keberatan 2 orang, apa yang dilakukan? Apa? Membantu. Nggak ada bahasa lain kan? Dari sebanyak-banyak membantu. Membantu itu dari naluri. Sebagai seorang patriot melihat yang lemah, kewajiban dia membantu, nggak lihat strata. Itulah sebenarnya gotong royong. Nah, yang ketiga, carikan selain bahasa Indonesia gotong royong, bahasa Inggris kek, bahasa Arab kek, bahasa Itali, bahasa mana, kalau ada 100 juta.
Nggak ada. Nggak ada, itu karena lahir dari ini. Makanya ditetuskanlah merdeka atau mati. Para pemuda bergotong royong. Hanya perlu waktu 17 tahun. 17 tahun untuk mengusir penjajah. Dengan senjata seadanya melawan senjata paling modern. Jadi itulah makna betapa strategisnya para pemuda. Dan perjalanan bangsa pun sampai dengan reformasi juga sekarang para pemuda kan, mahasiswanya kan. Makanya saya bilang ya saya siap. Walaupun agak grogi-grogi sedikit gitu kan. Di hadapan para presiden kan gitu kan. Gitu. Maka saya mengambil judul Mari Kita Berjuang dan Bergotong Royong mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus gotong royong? Ya, membangun bangsa ini, mendirikan bangsa ini pun, merebut bangsa ini dengan gotong royong. Harus dilakukan dengan gotong royong. Dan sebenarnya materi saya, solusinya ada di lagu tadi. Lagu tadi sudah selesai semuanya. Perjuangannya mulia kan itu. Kenapa harus bangsa pemenang? Karena ini. Tahun ini jumlah penduduk sudah 7 miliar 464 sekian. Biasa 7 miliar. Tapi kalau lihat perkembangan penduduk, tahun 1800 jumlah penduduk baru 1 miliar. Lawrence Smith mengatakan seperti itu. Untuk mencapai 2 miliar diperlukan waktu 130 tahun. Untuk mencapai 2 miliar. Tetapi setelah 2 miliar pada tahun 1930, untuk mencapai 3 miliar ditambah 1 miliar hanya perlu waktu 30 tahun. 130 tahun, 30 tahun, habis itu 15 tahun, 15 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Dan sejak tahun 2011 jumlah penduduk 7 miliar, Lawrence mengatakan untuk mencapai 8 miliar diperlukan waktu hanya 6 tahun. Jadi tahun depan selamat datang 8 miliar. Biasa saja, penduduk makin banyak nggak ada masalah, makin ramai dunia ini kan gitu. Tetapi ada teori yang mengatakan bahwa daya tampung bumi ini hanya 3 sampai 4 miliar. 3 sampai 4 miliar. Ah, itu kan teori. Kan gitu, itu kan teori. Mana buktinya? Bukti kalau dunia ini sudah sesak atau orang hidup normal sudah tidak bisa normal lagi, kecuali kita-kita yang ada di sini ini. Setiap hari 41.000 anak lebih meninggal dunia, atau 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia. Anak-anak, bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa biarin aja, udah takdir dia. Tapi anak-anak ini karena kemiskinan, kelaparan, kesehatan buruk. Semua data ini bisa dipertanggungjawabkan. Data-data ini. Ya kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, bicara di sini kan ngeri-ngeri sedap gitu. Dari sini lahirlah sebuah teori gitu, nantinya. $7 miliar pada 2011 ini sangat riskan karena ada teori Thomas Malthus 1879 yang mengatakan bahwa percepatan penduduk seperti deret ukur dan pertambahan makanan seperti deret hitung. Sudah terbukti ini. Penduduk bukan hanya memerlukan makan, tapi energi pun dia perlukan. British Petroleum mengatakan bahwa kalau tidak ada ditemukan sumber yang luar biasa, maka pada tahun 2056 energi akan habis. Pada saat itu jumlah penduduk sudah 14,5 miliar. Tapi pada tahun 2011 British Petroleum juga mengatakan bahwa pada tahun 35 karena percepatan jumlah penduduk maka konsumen energi naik 41%. Maka habisnya akan lebih cepat. Kalau kita konversi habisnya pada tahun 43. Pada saat itu jumlah penduduk 12,3 miliar. Inilah yang menjadi permasalahan sehingga muncul teori peak oil theory yang mengatakan bahwa
jumlah produksi minyak menurun. Produksi minyak bumi menurun menyebabkan berubah drastis gaya hidup. Model bisnis mulai sekarang. Sekarang yang di sini tidak bisa meninggalkan HP-nya kurang dari 10 jam. Tapi rata-rata 18 jam. Bangun tidur bingung lihat kalau HP-nya nggak ada. Baterainya habis saja bingung. Nggak bisa. Ini menyebabkan gaya hidup berubah. Bisnis pun sama. Yang tadinya harus ke warung, sekarang cukup telepon Gojek saja. Mau makan apa aja, tunggu sebentar, ada tamu nggak usah pusing-pusing. Telepon, lu mau makan apa? Gaya kan gitu kan? Gue makan gado-gado. Gado-gado apa? Lu gak pilih? Wah, gue punya warung kok, tenang aja. Tinggal panggil Gojek, datang. Bisnis pun sama. Saya punya rumah makan warung enak. Padahal saya cuma pakai ruko yang 3,4 aja, kecil. Saya cuma punya karyawan 2. Tapi saya punya data. Gado-gado paling enak di mana, sate paling enak di mana, mie paling enak di mana, nasi goreng paling enak di mana, nasi padang paling enak di mana. Makanan macam-macam ada, saya punya data. Saya apply di Gojek, harus bayar memang. Begitu SMS warung enak buka, pesan gado-gado. Saya tinggal tunjuk aja, Jang, gado-gado 2. Sampai sini bungkusnya saya ganti, warung enak. Gojek datang, anterin. Nggak bayar pajak, saya tinggal ngambil persentase saja, 10% mungkin keuntungannya. Nggak pakai modal. Bisa ini. Hanya tinggal judulnya aja warung enak, kita cek gado-gado paling enak di mana. Udah paling enak apa? Nggak ada yang lain udah. Nggak ada yang lain. Ini kalau ada yang seperti ini bayar fee ke saya loh, ide saya itu. Ya ngasih kayak gini kan cari-cari dulu tambahan juga boleh juga Pak. Iya, ini. Inilah yang menyebabkan terjadi krisis ekonomi. Ini yang menyebabkan krisis ekonomi. Kita lihat bukti krisis ekonomi. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,74%. Yang kuning itu 4,74%. Sangat rendah dibandingkan 2013, 2014, dibandingkan sekarang. Tetapi aneh bin ajaib dan luar biasa. Dihitung dari GDP, Processing Power Parity, kita 8 besar di atas Inggris dan Prancis. Berarti dunia benar-benar dalam kondisi krisis. Makanya pada tahun 2015, kalau kita simak bersama-sama, pajak yang 1.292 triliun tidak tercapai, tekor 200-an lebih, karena hanya 1.008, yang menyebabkan Ditjen Pajak kabur. Karena penghasilan negara ini 72% dari pajak. Pajak bisa dilihat kalau ekspor import positif. Nah kalau ekspor importnya negatif, nggak bisa masuk. Dengan cara apapun juga nggak bisa. Mau diganti 10 kali Ditjen Pajaknya aja nggak bisa. Ini buktinya krisis ekonomi di dunia. Makanya tahun sekarang ada tax amnesty. Ini buktinya. Selanjutnya menyebabkan depresi ekonomi. Depresi ekonomi seimbang dengan peningkatan kejahatan dan konflik. Buktinya konflik kita lihat. Mulai dari Libya, Mesir, Irak, Kuwait, terus Syria, Yaman, Kongo, Sudan, semua konflik. Dan yang konflik ini, semuanya yang merah-merah itu adalah hasil minyaknya dari negara tersebut per barel.
Semua konflik. Bahkan yang terakhir Ukraina. Presiden Barack Obama pada tanggal 24 Agustus 2014 dalam pidatonya menyatakan apabila Rusia menyerang Ukraina, maka NATO akan berperang dengan Rusia. Ternyata selain kota pelabuhan, Ukraina penghasil 10 juta barel per hari. Dan dapat saya simpulkan, waktu itu Pak Bambang saya pernah ngomong di sini, tolong dosen-dosen, guru-guru besar carikan, benar enggak yang saya sampaikan? Minimal konflik di dunia 70% berlatar belakang energi. Pak, itu lebih, saya bilang kan minimal. Bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan ideologi, tapi berdasarkan latar belakang energi. Berarti benar dunia ini terjadi konflik. Dari konflik inilah maka hancurnya tatanan masyarakat. Hancurnya tatanan masyarakat. Dan menyebabkan kompetisi global. Dalam kompetisi global itu maka judulnya tadi kita harus menjadi bangsa pemenang dalam kompetisi. Bagaimana kompetisi? Kita lihat bahwa apabila energi fosil tidak terbarui karena perlu jutaan tahun, maka energi tersebut pada umumnya sekarang ada panas bumi dan segala macam. Ini pada umumnya sekarang ini adalah energi hayati. Energi dari tumbuh-tumbuhan. Berbicara masalah energi hayati, maka kita tidak bisa lepas dari ekuator. Kenapa? Karena di ekuator kita mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Pohon akasia untuk bahan kertas pulp. Kalau di Indonesia 6 tahun dipanen. Di Eropa minimal 12 tahun. Karena tumbuh-tumbuhan ada masa tidurnya. Begitu musim salju, rontok semuanya, tidur dia. Musim semi baru bersemi lagi pelan-pelan. 12 tahun paling cepat baru. Jadi 2 kali lipat. Ada yang tidak bisa ditanamin. Berbicara masalah ekuator, ada 3 kelompok negara. Negara ASEAN, dan yang paling besar dan paling subur, paling menjanjikan adalah Indonesia. Ada Afrika Tengah, Kongo, Ghana dan sebagainya, dan ada Amerika Latin, Meksiko, Venezuela. Yang menyebabkan kompetisi global adalah bahwa pada tahun 2043 nanti energi habis jumlah penduduk 12,3 miliar. Yang tinggal di luar ekuator 9,8 miliar. Bayangkan yang saya sampaikan tadi, daya tampung bumi untuk orang hidup normal hanya 3-4 miliar. Sekarang ada 12,3 miliar. 3 kali lipat lebih. Pada saat jumlah penduduk baru 7 miliar saja, 41 ribu anak meninggal dunia per hari atau 15 juta per tahun. Itu makanan untuk makanan, energi untuk energi. Nah sekarang, makanan sebagian untuk energi, sebagian untuk makan. Dan yang tinggal di ekuator hanya 2,5 miliar. Sudah dipastikan yang 9,8 miliar yang krisis pangan, krisis energi, dan krisis air atau ekonomi akan mencari makan di 2,5 miliar di tempat kita juga. Pada saat saya sampaikan di Bariurung, pada saat 7 Maret 2014, saya ajak diskusi rekan-rekan mahasiswa. Saya katakan, kalau Anda menjadi presiden dari yang 9,8 miliar dan memprediksikan jelas indikasinya, kira-kira 27 tahun lagi akan krisis pangan, air dan energi. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, melihat Indonesia yang begitu indah, begitu menjanjikan untuk kehidupan negaramu? Apa jawabannya? Ini jawabannya.
Saya masih punya datanya. Luar biasa. Membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial serta kegaduhan di masyarakat. Membeli media massa, bisa TV, bisa koran. Saya menyanyikan lagu, coba lihat ini iklan apa kira-kira? La 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 la. Ikan apa? Rokok. Gambarnya apa? Pantai. Pijet. Di sini ada tadi yang nyanyi dari komunikasi itu, Visip, pasti tahu bahwa kalau saya menyanyikan dengungan lagu ini saja tidak sampai 1 menit sudah dijawab itu iklan rokok, gambarnya pijet dan di pantai. Sudah dipastikan iklan ini adanya 7-8 tahun yang lalu. Pada saat TV-TV baru mulai muncul. Berarti iklan ini ditayangkan pada prime time yang paling mahal. Yang saya tanya, pernah lihat rokoknya? Pernah ada yang menghisap rokoknya? Pernah tahu dijual di mana? Tidak ada. Orang gila. Promosi di tempat yang paling mahal, ya kan? Iklannya didesain demikian bagus sehingga orang bisa terkenang sampai 7-8 tahun. Tetapi rokoknya dijual tidak ada dan tidak pernah ada orang nyoba. Dia cukup menyampaikan, kan mediamu baru. Saya pasang iklan deh paling mahal. Di mana ini? Yang penting saya ngontor dari redaksinya. Setiap hari, setiap saat, running tag boleh, gambar boleh, sampaikan ada kecelakaan, liatin darahnya, gambarnya. Ada perkelahian, ada ribut-ribut, ada pencurian, pencopetan, gebuk, masukkan semuanya. Tanpa terasa itu adalah rekayasa sosial. Kita terbiasa melihat. Sekarang kan darah udah dikaburkan kan sekarang. Sama aja seperti waktu kita kecil, lihat orang motong ayam takut. Sini deh gak apa-apa. Diajarin lama-lama ya motong sendiri, cabutin sendiri, goreng sendiri, makan sendiri. Rekayasa sosial. Tanpa terasa terjadi di Ambon, di Kalimantan, di Aceh, di Poso. Teman sendiri dibunuh. Sangat luar biasa. Mahasiswa UI yang menyampaikan ini. Mencari dan menciptakan kader-kader potensial di Indonesia sedini mungkin sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh asing. Terjadi ini. Terjadi. Bahkan di TNI pun terjadi. Australia meminta setiap ada sekolah, kemarin saya skuad 5 besar terbaik atau 10 besar terbaik dikirim ke Australia. Pada saat saya belum menjadi pimpinan, saya biarkan. Begitu saya jadi panglima TNI, tidak ada. Pasti akan direkrut. Pasti akan direkrut. Perwira saya disuruh petugas di sana untuk mengajari bahasa Indonesia, dia protes. Diajarin bahwa Papua itu bangsa yang nantinya merdeka karena bukan Indonesia. Seperti itu. Jadi udah jelas. Mereka akan merekrut. Menciptakan benturan lembaga penegak hukum KPK dan Polri 7 Maret 2014 dan terjadi pada 2015. Dan konflik memecah partai dari UI sebagai seorang presiden di negara yang 9,8 miliar yang akan krisis pangan yang dilakukan Indonesia ini. Lalu saya bertanya, Pak Bambang, ini universitas dukun atau universitas apa? Begitu saya lihat, kok kejadian persis ya? Saya buka-buka filenya lagi. Atau jangan-jangan dari sini yang mendesain. Investasi besar-besaran ke Indonesia, mengeksploitasi sumber daya alamnya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk asing. Silakan lihat apa yang ada pada diri saudara-saudara sekalian. Bisa pulpennya, bisa sepatunya, bisa jam tangannya, bisa kacamatanya,
Bisa HP-nya ada produk asing. Menghancurkan generasi muda melalui berbagai budaya negatif, konsumtif, narkoba dan lain-lain. Inilah bentuk persaingan yang saya katakan. Menjuap pembuat undang-undang. Saya tanya, gimana caranya? Alah, Bapak Pangkostrat pura-pura nggak tahu aja. Mana ada undang-undang yang nggak pakai duit? Mahasiswa yang bicara seperti itu. Waktu itu saya masih Pangkostrat. Iya kan Pak? Saya diejek, alah Pangkostrat pura-pura nggak tahu. Mana ada undang-undang di Indonesia yang nggak pakai duit katanya. Mahasiswa yang bilang bukan saya loh. Gitu. Nah kalau undang-undang bisa dibeli, yang membeli dong yang berpihak pada undang-undangnya kan? Itulah sebenarnya yang terjadi karena yang 9,8 berkompetisi untuk merebut yang 2,5 miliar. Mencari pangan, air, energi atau ekonomi. Dan semua di ekuator. Dan yang paling besar negara kita